Baiklah, saya membahas mengenai penjelasan singkat dari irama idioventrikular. Ini ya gambarannya. Ini QRS rate-nya adalah 1500 dibagi kotak kecil yaitu berjumlah 38. Di sini adalah irama idioventrikular itu apa? Irama idioventrikular adalah irama jantung yang sumber listriknya berasal dari ventricle. Mudahnya adalah SA node gagal atau impuls dari atas tidak sampai, menyebabkan avenue juga tidak mengambil alih dengan baik, sehingga ventricle membuat listrik sendiri, menyebabkan muncul irama idioventrikular. Kenapa disebut idioventrikular? Yaitu idio sama dengan sendiri, ventrikular sama dengan dari ventricle. Jadi artinya adalah ventricle berdetak sendiri tanpa komando normal dari atas. Ciri EKG irama idioventrikular yaitu pertama adalah QRS lebar. Ini ciri paling penting, normalnya listrik turun lewat jalur cepat. SA node, AV node, his Purkinje dan juga menjadi ventricle. Pada irama idioventrikular yaitu listrik berasal dari otot ventricle sendiri. Akibatnya adalah impuls menyebar pelan dari otot ventricle ke otot ventricle, menyebabkan aktivasi ventricle tidak serempak sehingga QRS menjadi lebar. Dua adalah rate lambat yaitu rate khas irama idioventrikular yaitu 20-40 kali per menit. Pada gambar QRS rate adalah 1500 dibagi kotak kecilnya di sini adalah 38 banding 38 sama dengan 39 kali per menit. Jadi sesuai dengan irama idioventrikular. 3 adalah P wave, biasanya tidak tampak berhubungan dengan QRS karena sumber listrik utama berasal dari ventricle bukan dari atrium. Jadi adalah P wave bisa tidak tampak atau P wave tidak berhubungan dengan QRS. Fokus utama sama dengan QRS lebar plus rate 20-40 kali per menit. Cara menghitung rate pada gambar yaitu jarak antara QRS yaitu 38 kotak kecil. Rumusnya adalah rate-nya sama dengan 1500 banding jumlah kotak kecil, maka 1500 bagi 38 plus minus 39 kali per menit. Karena 39 kali per menit ini masuk ke ring 20-40 kali per menit sama dengan idioventrikular. Jenis berdasarkan kecepatan yaitu pertama adalah idioventrikular rhythm yaitu 20-40 kali per menit. Ini irama idioventrikular biasa. Kemudian juga di sini dua adalah accelerated idioventricular rhythm atau IVR yaitu lebih dari 40 kali per menit. Sering muncul pada pasien infark miokard akut setelah reperfusi. Mudahnya adalah setelah pembuluh darah jantung terbuka lagi, menyebabkan ventricle agak irritable sehingga muncul IVR. 3 adalah ventricular tachycardia atau VT, lebih dari 100 kali per menit. Ini lebih berbahaya karena ventricle berdetak cepat dan juga tidak efektif. Kenapa ini berbahaya? Yaitu karena ventricle berdetak yaitu lambat, tidak sinkron, tidak efisien. Flowchartnya adalah impuls berasal dari ventricle menyebabkan QRS lebar sehingga kontraksi ventricle tidak kompak, menyebabkan pompa jantung tidak efektif sehingga cardiac output turun sehingga terjadi hipotensi atau shock atau gagal sirkulasi. Bedanya junctional rhythm dan juga idioventrikular yaitu di sini sumber listriknya adalah AV node atau junction. Idioventrikular itu berasal dari suatu ventricle. QRS, JR yaitu sempit, idio dia lebar. Rate-nya adalah JR yaitu 40-60, idio itu 20-40. JR ini tidak tampak atau terbalik P wave-nya, idioventrikular tidak berhubungan atau tidak tampak. JR berbahaya, idio itu lebih berbahaya. Kemudian juga kalimat hafalan adalah idioventrikular, ventrikular jalan sendiri. Ciri utama QRS lebar plus rate lambat 20-40 per menit. Pada gambar 1500 bagi 38 sama dengan 39 kali per menit yaitu idioventrikular. QRS lebar karena listrik menyebar lambat dari otot ventricle ke otot ventricle.